Flores BTT. Saya ditabiskan tahun 2003. Jadi usia imamatnya persis sama dengan usia imamatnya Romo Willy. Kami seangkatan tapi beda rumah formasinya. Romo Willy dan Ide Konrad di Malang, di Batu, saya di Maumere. Jadi Karmel itu ada dua rumah pendidikan. Yang Jawa Sumatera itu di Batu Malang, sedangkan Flores Indonesia Timur itu di Maumere. Nah, tahun ini Kota Karmel sudah berkembang melahirkan anak provinsi yang baru, pecahan dari provinsi Indonesia yang berpusat di Malang. Kalau provinsi Indonesia itu hanya Jawa dan Sumatera dan Kalimantan. Kalau yang Indonesia Timur yang berpusat di Maumere itu meliputi ya Indonesia Timur termasuk Sulawesi sampai dengan Papua. Dan saya anggota dari Provinsi Karmel Indonesia Timur yang diperbantukan di Karmel Center Jakarta. Lalu tahun yang sisa saya bertugas di Karmel Center Jakarta dan tahun ini adalah tahun yang keempat. Ya, demikian perkenalan. Bapak Ibu sebagaimana yang diminta. Jadi kalau diminta itu berarti sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang diperlukan. Saya tidak tahu apa alasannya, apa pertimbangannya Romo Willy meminta kami dan saya untuk menyiapkan materi tentang jalan kecil, iman, persaudaraan, dan kasih. Ya. Baik, untuk memulai kita coba kembali mengingat kisah tentang Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, laki-laki, tidak terhitung perempuan. Itu berarti kalau laki itu datang dengan istrinya dan anaknya, itu berarti 5.000 kali 3. Ya. Yang menarik dari kisah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki itu adalah poin yang kita hubungkan dengan jalan kecil, yaitu ketika Yesus meminta mereka, para rasul, untuk memberi makan kepada orang-orang yang datang. Lalu para murid bilang apa kepada Yesus? Tidak cukup. Ya, terus seingat saya Filipus yang mengatakan, ini loh ada anak yang membawa 2 ekor ikan dan 5 buah roti. Ini loh anak kecil. Dia membawa 2 ekor ikan dan 5 buah roti. Cukup enggak? Tidak cukup untuk orang sebanyak itu. Tetapi justru dari 2 ekor ikan dan 5 buah roti itulah yang kemudian diberikan kepada Yesus. Yesus buat apa? Bersyukur, mengucap syukur. Lalu apa? Dia memecah-pecahkan itu. Dia pecah-pecah. Lalu kemudian menyuruh para rasulnya itu membagi-bagi. Nah, inilah poinnya. Kita semua adalah rasul yang bagaimana? Yang harus mencari di mana kita mendapatkan 2 ekor ikan dan 5 buah roti. Ya, sesuatu yang tidak ada yang bisa diandalkan, tetapi justru itu dipakai oleh Tuhan untuk bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Saya menghubungkan dengan jalan kecil. Mengapa Paus Fransiskus menyebutnya dengan jalan kecil? Jalan yang tidak dipandang oleh siapa? Tidak dipandang bernilai oleh dunia. Dunia itu menawarkan kekayaan. Dunia itu menawarkan apalagi jabatan dan lain sebagainya. Tetapi kita orang Kristen dipanggil untuk menawarkan dan memberi apa? Iman, kasih, persaudaraan, dan kasih. Itu berarti kita memberi apa? Materi atau nilai?
nilai yang kita berikan. Kalau materi kita tidak punya, kalau kita jabatan kita tidak punya, siapa di sini yang punya jabatan tinggi di bidang pemerintahan? Bupati nggak ada kan? Ya. Semua kita ke orang-orang kecil. Yang kita punya itu adalah apa? Iman, persaudaraan, dan kasih. Itu yang kita punya. Ya, baik. Kita masuk ke materi yang sebenarnya. Sudah ada di pegangan kita masing-masing. Silakan memberi tanda. Ya, poin-poin yang penting barangkali menginspirasi Anda ketika saya bicara. Silakan supaya telinga kita mendengar, mata kita melihat, tangan kita bergerak. Ya, kalau saya guru, lama sekali jadi guru, jadi biasanya kecil saja. Ya, memberikan sesuatu yang barangkali tidak dipandang dunia, tapi kalau kita mendengarnya, kita masuki di dalam hati, maka itu akan menjadi kekuatan yang menggerakkan kita. Karena menjadi rasul itu adalah orang yang siap sedia dibakar oleh apa? Oleh semangat Kristus sendiri. Ya, harus dibakar oleh semangat Kristus sendiri. Mari kita menyiapkan diri untuk bisa terbakar dalam iman, persaudaraan, dan kasih. Baik, presentasi ini membahas jalan kecil dalam ajaran Katolik. Menurut siapa? Paus Fransiskus. Ya, kita akan melihat bagaimana iman, apa itu iman, apa itu persaudaraan, dan apa itu kasih. Setelah kita paham apa artinya, baru bisa kita aplikasikan, kita terapkan. Karena biasanya sesuatu yang ditangkap sedikit-sedikit di otak, maka juga sedikit untuk dilakukan atau bahkan keliru. Makanya harus nangkap seluruhnya maksudnya. Makanya inilah maksudnya Romo Willy mengumpulkan kita semua supaya kita tahu roh yang menggerakkan kita itu kemana. Nah, supaya tahu kemana itu, mari kita dengar. Karena Roh Kudus itu tidak bekerja di luar akal, tetapi bekerja dalam akal. Kita harus paham baik-baik apa yang barangkali berguna bagi kita. Oke. Kalau terlalu cepat, katakan Romo terlalu cepat, karena saya cenderung ngomong cepat. Pas atau terlalu cepat? Pas ya. Kurang cepat. Biasanya guru mau kejar target, mau habis materi cepat-cepat. Ya, baik. Pengantar konsep jalan kecil. Apa itu jalan kecil? Ya, rupanya menurut refleks saya itu Paus kita mengambil spiritualitas dari Santa Teresia Lisieux. Siapa itu Santa Teresia Lisieux? Orang Karmel atau orang mananya dia ini? Orangnya Karmel, ya. Santa yang masuk biara pada umur kurang lebih 15 ya umur. Ya, pada usia 15 masuk biara, lalu meninggal pada usia 24 tahun. Ya, 24 tahun. Lalu dikanonisasi menjadi pujangga dan pelindung misi. Pada dia adalah Suster Karmel Rupiah yang tinggal di dalam biara, tidak bermisi. Tetapi mengapa dia diangkat oleh gereja sebagai pelindung misi? Kenapa? Alasannya karena dia memiliki cinta yang melayani. Dan tapi orang lain, kami menyaksikan tabrakan. Dan yang mengenaskan itu satu cewek orang Muslim yang kuliah di Palangkaraya itu meninggal di tempat. Dan kami harus berhenti melayani sampai mengangkat jenazah itu ke rumah sakit terdekat. Saya mengatakan bahwa inilah suatu tantangan ketika kita mau keluar dari zona nyaman. Tuhan memanggil kita dengan caranya supaya kita itu terbakar oleh apa? Cinta.
Selama kita tidak digerakkan untuk melakukan sesuatu yang baik, itu tanda bahwa kita belum keluar dari zona nyaman. Peduli amat, maka kata itu akan keluar. Peduli amat. Ya, baik. Karena itu beliau mengajak kita menjadi seperti rumah sakit di medan perang. Ini suatu ungkapan yang sangat menarik menurut saya. Ya, jadi kita diajak untuk apa? Menjadi seperti rumah sakit di medan perang. Ada keadaan yang dalam tanda petik perang. Orang lapar, orang menangis, orang apalagi kepada para rasulnya. Kenapa dia mengatakan itu? Kamu adalah saksi dari semuanya. Artinya kamu yang beriman lebih dulu, baru imanmu itu disaksikan, ditunjukkan kepada orang. Maka Yesus mengatakan kamu adalah saksi dari semuanya. Karena Yesus sudah menunjukkan perbuatannya, Yesus sudah mengatakan semuanya itu, dan Yesus sudah menunjukkan bahwa dia telah mengalahkan kematian. Kalau dia mengatakan kamu adalah saksi dari semua. Jadi penting iman. Kita harus menguatkan iman karena kehidupan kita itu menjadi sebuah kesaksian apa yang kita imani. Pertama, cahaya penuntun. Iman menurut sahabat Teresia kecil adalah kepercayaan yang membantu kita melihat Allah dalam kejadian sehari-hari, bahkan dalam hal-hal yang biasa dan sederhana. Tuhan Allah selalu mengatakan sesuatu lewat buku, kita jawab iya. Lewat khotbah, iya. Lewat kebaktian, iya. Semuanya dipakai oleh Tuhan. Tapi sahabat Teresia kecil ini, dia mengajarkan kita dan kemudian menginspirasi Paulus Fransiskus itu lewat apa? Garis bawahnya di sini, jangan lupa alat tulis di garis bawah di mana? Garis bawah di kejadian sehari-hari. Enggak. Kepercayaan yang membantu kita. Jadi iman itu menurut Santa Teresia adalah kepercayaan yang membantu kita melihat Allah dalam kejadian sehari-hari. Melihat Allah dalam kejadian sehari-hari. Jadi kita diminta untuk menggunakan apa? Mata dan telinga dalam kehidupan sehari-hari. Iman dalam kecil tidak perlu tindakan hebat. Cukup dengan menyerahkan diri pada kasih Allah seperti anak kecil yang percaya pada orang tuanya, bahkan saat susah. Teresia kecil mengatakan itu. Bagaimana model beriman? Dia mengatakan berimanlah seperti anak kecil yang bagaimana? Iya, yang menyerahkan diri pada kasih Allah. Seperti anak kecil yang percaya pada orang tuanya. Anak kecil. Ya. Anak kecil itu biasa bawaannya apa? Susah. Kita dalam kesediaan melayani orang-orang yang terpinggirkan dengan kasih besar. Seperti ajakan Paulus Fransiskus yang lebih mengutamakan perbuatan daripada kata-kata. Iman adalah cahaya yang menerangi jalan kita. Bukan hanya lampu yang kita bawa, tetapi api dalam hati yang mendorong kita untuk melayani. Diambil dari Lumen Fidei halaman 4. Di sini kita garis bawahi bagaimana bukan hanya lampu. Ya, iman itu bukan hanya lampu, tetapi adalah api yang menerangi. Bukan hanya lampu, tetapi api. Itu menunjukkan suatu kekuatan. Kekuatan tidak hanya sebatas lampu, tetapi api. Api yang bagaimana karakternya? Dia bisa menghanguskan, bisa membakar, bisa mengobarkan. Ingat,
Pentakosta itu selalu disimbolkan dengan urut merpati, tapi juga api roh.